Mungkin ada sebagian dari teman-teman yang mengalami kejadian di mana ikan-ikan nila yang dipelihara dalam kolamnya itu tidak bisa besar. Sudah dipelihara selama 6 bulan lebih, tapi bobot dan ukurannya tetap segitu-segitu aja. Tentunya ini jadi pertanyaan, apa yang salah dengan kolam kita sehingga ikannya tidak mau besar. Dan persoalan ini akan saya bahas di dalam video ini. Jadi tonton video ini sampai selesai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel yang membahas tentang budidaya ikan nila skala rumahan. Dalam usaha budidaya ikan nila, masa panen adalah hal yang paling ditunggu-tunggu oleh semua para pembudidaya untuk mendapatkan hasil dari proses penanaman modal dan kerja kerasnya. Namun apa jadinya ketika sudah memasuki masa panen, tapi ikan masih kecil dan belum layak untuk dijual? Pasti kita sedih sekali karena kita sudah capek kerja namun tidak mendapatkan keuntungan. Boro-boro keuntungan, modal saja belum balik. Nah, maka dari itu di video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang faktor-faktor penyebab ikan nila tidak mau besar. Namun seperti biasa, sebelum melanjutkan video ini jangan lupa klik like, dan bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru tentang budidaya ikan nila. Nah, penyebab ikan nila itu susah besar atau lama besar ada beberapa faktor ya teman-teman. Faktor yang pertama adalah faktor genetik. Yang saya maksud dengan faktor genetik ini adalah bibit ikan nila yang tidak berkualitas. Bisa jadi bibit ikan yang kita pakai itu bukan dari indukan yang berkualitas. Perlu kita semua ketahui bahwa syarat-syarat indukan berkualitas itu, yang pertama memiliki sertifikasi kualitas. Kemudian usia minimal 7 bulan dan sudah matang gonat dan bebas penyakit juga. Kemudian bobot minimal 200 sampai 250 gram. Jadi teman-teman kalau mau bibit ikan nila yang berkualitas itu harus tahu asal-usul indukannya. Dan bagi teman-teman pemula kalau mau beli bibit bisa cari relasi atau teman pembudidaya ikan nila yang sudah berpengalaman. Atau lebih amannya saya sarankan beli bibit ikan nila di balai benih saja, karena di sana indukannya sudah pasti terjamin kualitasnya dan sudah pasti bersertifikat karena sudah ditangani oleh orang-orang yang profesional di bidang pembibitan. Dulu awalnya saya juga beli bibit di balai benih, tapi karena jaraknya lumayan jauh dan harus memperhitungkan kos atau biayanya, supaya lebih irit saya melakukan pembenihan sendiri. Dengan cara memilih ikan-ikan yang tadinya saya pelihara, saya pilih ikan nila yang ukurannya paling besar, paling rakus makannya, dan warnanya yang paling cerah, dan yang pergerakannya paling lincah dan agresif. Dengan kriteria indukan seperti itu, sudah bisa menghasilkan anak-anak ikan nila yang berkualitas. Di sini saya hanya mempunyai indukan ikan nila sekitar 30 ekor saja, dengan jumlah ikan nila betina lebih banyak dari jumlah ikan nila jantan. Sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan bibit untuk budidaya ikan nila skala rumahan. Ikan nila yang saya budidayakan di sini adalah ikan nila yang masih alami tanpa menggunakan obat-obatan seperti obat monosek. Namun dengan bibit ikan nila yang alami ini tentunya campur antara jantan dan betina. Ikan nila jantan pertumbuhannya cenderung lebih cepat dan ikan betina pertumbuhannya cenderung lebih lambat dan seringkali susah besarnya. Pada ikan nila jantan, protein yang dicerna bisa seluruhnya untuk pertumbuhan tubuhnya, namun pada ikan nila betina, protein dalam tubuhnya digunakan untuk memproduksi telur-telur. Dan jika telur-telurnya sudah matang, ikan nila betina sudah pasti akan kawin dan mengerami telurnya di dalam mulut. Nah, apabila ikan nila betina sudah mengerami telurnya di dalam mulutnya, bisa dipastikan ikan nila betina tersebut tidak mau makan. Dan sampai ketika telur-telurnya sudah menetas menjadi burayak atau larva, ikan nila betina tersebut masih momong dan menjaga anak-anaknya. Maka dari itu, ikan nila betina ini tidak makan dalam waktu yang cukup lama sehingga pertumbuhannya sangat lambat. Nah, maka dari itu, untuk budidaya ikan nila yang masih alami, harus mengantisipasinya dengan cara memisahkan ikan yang pertumbuhannya lambat dan ikan yang pertumbuhannya cepat. Di sini saya mengelola ikan nila di kolam tanah untuk pembesaran bibit dan kolam beton untuk pembesaran sampai ukuran konsumsi. Setiap kali panen burayak dari indukan ikan nila,
Biasanya dapat 2000 sampai 3000 ekoran saja, dikarenakan indukannya tidak bisa menetas secara bareng. Dan burayak itu saya besarkan di kolam tanah selama kurang lebih 3 bulan. Setelah itu saya pisahkan antara yang besar dan yang kecil. Yang besar-besar saya pindahkan di kolam beton, dan yang kecil-kecil saya kumpulkan di satu kolam tanah untuk dipelihara dengan jangka yang lama dengan memberi pakan dari pakan alternatif seperti dedaunan saja. Apabila teman-teman ingin budidaya ikan nila khususnya pembesaran secara maksimal, teman-teman bisa mencari bibit ikan nila yang sudah diberi obat hormon monoseks untuk menunda produksi telur pada ikan betina sehingga ikan betina tidak kawin atau mengerami telurnya. Jadinya ikan nila betina bisa maksimal mencerna makanan untuk menjadi daging. Nah, jadi itulah yang menyebabkan ikan nila betina susah untuk besar. Yang kedua yaitu faktor pakan, teman-teman. Nah, pemilihan pakan yang benar juga akan mempengaruhi pertumbuhan ikan nila. Untuk menunjang pertumbuhan ikan nila itu dibutuhkan beberapa macam pelet ya. Untuk ikan nila anakan bisa menggunakan pelet dengan kadar protein antara 30 sampai 40%. Lebih tinggi proteinnya tentu lebih bagus, tapi harganya juga pasti semakin tinggi. Dan untuk ikan nila dewasa membutuhkan pelet dengan kadar protein 20 sampai 30%. Lebih tinggi juga akan semakin lebih bagus untuk pertumbuhannya, namun harganya juga pasti akan lebih tinggi ya teman-teman. Untuk di kolam-kolam saya ini, benih ikan yang ada di kolam tanah selama 3 bulan saya menggunakan pakan pelet dengan kadar protein di atas 30%. Kemudian setelah masa pemeliharaan selama 3 bulan, ikan tersebut dipanen dengan cara memilih ikan-ikan yang ukurannya paling besar-besar saja. Kemudian ikan tersebut dipindahkan di kolam beton untuk dibesarkan menggunakan sistem ras. Nah, pelet yang digunakan untuk program pembesaran sampai panen, saya menggunakan pelet dengan protein di atas 28%. Jangka waktu penggunaannya selama 3 bulan proses pembesaran. Dengan cara memilih bibit ikan yang unggul saja untuk dibesarkan, insya Allah 90% akan berhasil cepat besar. Kemudian pakan yang digunakan harus dibibis ya teman-teman, karena fungsi pembibisan itu bisa mempercepat penyerapan nutrisi, memperlancar proses pencernaan, dan meningkatkan nafsu makan ikan. Dalam pembibisan pakan, teman-teman bisa menambahkan vitamin supaya sekalian terserap dalam pelet. Pelet yang sudah dibibis memang terbukti bisa memperlancar pencernaan ikan, sehingga ikan bisa lebih cepat lapar dan kuat makan yang banyak, jadinya ikan nila bisa cepat besar. Kemudian jatah pemberian pakan juga harus sudah diperhitungkan sejak awal. Jangan sampai kekurangan makanan, minimal pakan yang tersedia itu harus sama dengan bobot panen yang diinginkan. Misalnya kita tebar benih ikan nila sebanyak 1000 ekor. Nah, 1000 ekor itu bisa jadi ikan seberat 500 kg dengan menjadikan ikan itu 1 kilo isi 2 ekor. Untuk mendapatkan hasil panen sebanyak 500 kg, kita harus menyiapkan pakan minimal juga 500 kg. Kemudian pakan sebanyak 500 kg itu dibagi dengan masa pemeliharaannya. Misalnya pengen panen dalam waktu 6 bulan, berarti pelet sebanyak 500 kg itu harus habis selama 6 bulan. Dan misalkan sudah habis pakan sebanyak 500 kg dengan ikan 1000 ekor, tapi ikan masih belum besar atau belum mencapai bobot 1 kilo isi 2, berarti ada yang harus dicek kualitas pakan dan kualitas bibitnya. Tapi memang budidaya ikan nila tidak selalu bisa berhasil 100% ya teman-teman. Kalau menurut saya bisa berhasil minimal 60% saja sudah bisa mendapatkan keuntungan kok. Jadi tidak berhasil 100% bukanlah masalah. Dengan pantang menyerah dan terus berusaha dan kerja keras, nanti hasilnya juga bakal lebih baik dan lebih baik lagi. Yang penting sekalinya gagal jangan mudah kapok, gitu aja intinya. Kemudian kalau kita hanya memberi pakan ikan nila dengan pakan alternatif seperti dedaunan, daun pepaya, daun singkong, daun talas, daun keladi, azolla, ampas kelapa, itu saja, tanpa memberikan pelet, apakah ikan bisa terhambat pertumbuhannya? Nah, jawabannya tentu saja benar, bisa menghambat pertumbuhan ikan nila, karena pakan alternatif atau pakan alami itu hanya kita gunakan sebagai pakan tambahan atau pakan sampingan saja. Dan pakan yang utama itu harus pelet kalau mau cepat tumbuh besar, karena nutrisi dalam pelet itu sudah lengkap. Jadi pakan alami itu kita gunakan untuk membantu penggunaan pelet atau untuk menurunkan FCR pelet. Misalkan jatah pakan per hari sebanyak 1 kilo, maka tetap berikan pelet 1 kilo itu
dan tambahkan pakan alami atau pakan alternatif tersebut untuk membantu menambahkan makanan pada ikan nila supaya FCR peletnya bisa rendah karena dibantu dengan pakan alternatif yang gratis. Kalau ada teman-teman yang belum tahu tentang FCR dan cara penghitungannya, teman-teman bisa simak di video saya sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Kemudian faktor penyebab ikan nila tidak mau besar selanjutnya yaitu yang ketiga, faktor kualitas air. Kualitas air kolam yang baik dapat dilihat dari pH air antara 6-8, kadar DO bagus, warna, kepekatan, dan baunya. Untuk mengukur kualitas air tanpa menggunakan alat itu sangat mudah sekali, terutama di kolam pembesaran ikan nila dengan sistem RAS ini. Cukup dilihat airnya bening, tidak berbau, dan ikan yang di dalamnya terlihat lincah dan makannya lahap. Air bening belum tentu bagus apabila berbau dan ikan yang di dalamnya tidak sehat. Yang paling utama untuk mengetahui kualitas air kolam itu baik atau tidaknya bisa dilihat dari respon ikan ya. Kalau ikannya sehat, gerakannya lincah, dan makannya lahap, bisa dipastikan airnya bagus. Tapi sebaliknya, kalau ikan sakit tidak nafsu makan, bisa dipastikan kalau kualitas air menurun. Bisa jadi karena pH-nya terlalu tinggi atau terlalu rendah. Hal ini biasanya disebabkan kotoran dalam kolam menumpuk banyak. Chamber filternya penuh kotoran sehingga menyebabkan amoniak menjadi tinggi dan membuat menurunnya kualitas air kolam. Apabila kotoran dan amoniak menumpuk akan mengakibatkan kadar DO dalam kolam semakin sedikit karena kadar DO itu dibutuhkan oleh ikan-ikan kita, juga dibutuhkan oleh bakteri pengurai, juga dibutuhkan oleh plankton-plankton. Nah, akibatnya kalau kadar amoniak semakin tinggi maka kadar DO-nya semakin rendah. Hal ini yang menyebabkan kualitas air menurun dan menyebabkan air berbau tidak sedap. Faktor kualitas air ini juga dipengaruhi oleh pakan dengan kadar protein yang tinggi yang kita berikan pada ikan. Jadi tidak 100% protein dalam pelet itu diserap oleh ikan, ada yang ikut keluar bersama feses atau kotoran ikan. Hal ini bisa membuat air semakin pekat dan menurunnya kualitas air. Untuk mengatasi hal ini, kita harus rajin membersihkan media filter apabila kita menggunakan pelet berprotein tinggi. Dan untuk menjaga kualitas air ini tetap aman, tentunya pemilihan alat dan perlengkapan kolam juga sangat mempengaruhi. Jadi ketika membeli mesin pompa, mesin aerator juga harus disesuaikan dengan kebutuhan kolam. Berapa jumlah aerasi yang dibutuhkan pada kolam untuk menambah kadar DO-nya. Kemudian pada tebar juga mempengaruhi kualitas air kolam. Misal kita menebar ikan terlalu padat, terus suplai oksigen tidak mumpuni, maka itu juga menyebabkan ikan tidak mau besar ya teman-teman. Jadi peralatan yang kita gunakan juga harus disesuaikan dengan padat tebar ikan. Misalnya kita sudah memakai bibit ikan nila yang berkualitas dan sudah menggunakan pelet yang berkualitas, tapi jumlah ikan di dalam kolam terlalu padat, serta kebutuhan oksigen tidak diberikan dengan benar, maka tentu saja ikan tidak akan cepat besar ya teman-teman. Jadi perlengkapan kolam juga harus diperhatikan. Di kolam saya ini untuk memproduksi ikan sebanyak 500 kg dengan jumlah ikan 1000 sampai 2000 ekor dengan dibantu suplai air gunung terus-menerus. Saya juga menggunakan mesin aerator Resun LP100 dan pompa celup Sunsun JTP 9000. Kemudian faktor yang keempat yaitu faktor kondisi lingkungan. Untuk faktor lingkungan ini mengarah ke lokasi kolam kita ya teman-teman. Misalnya lokasi kolam kita terlalu dekat dengan jalan raya atau kolam kita terlalu sering dikunjungi banyak orang, ini bisa membuat ikan takut muncul ke permukaan air sehingga menghambat dalam pemberian pakan. Jadi ikan nila itu suka dengan ketenangan. Kalau misal lokasi kolam teman-teman dekat dengan keramaian, bisa dibuatkan pagar agar tidak sembarangan orang bisa bebas masuk dan ikannya tidak terganggu. Ini antisipasi agar ikan tidak takut atau tidak stres ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi keempat faktor tadi dari faktor bibit, pakan, air, dan lingkungan itu semua berkaitan erat terhadap pertumbuhan ikan. Apabila ikan teman-teman mengalami susah besar, pertama yang harus dicek adalah kualitas bibit, kemudian kualitas pakan, dan kemudian kualitas air dan juga lingkungan kolamnya. Nah bisa jadi salah satu faktor tersebut yang menyebabkan ikan nila teman-teman susah besar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan video kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila teman-teman suka dengan video ini, silahkan klik like. Jika ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan dan melihat channel ini, jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya. Untuk dukung supaya channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dari waktu ke waktu.
dan secara konsisten memberikan informasi seputar budidaya ikan nila. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya Benny Erwan, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.